Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bulia Putri Lestari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rumus fungsi dan nilai fungsi. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu harapkan kalian dapat yang pertama memahami rumus fungsi, yang kedua menentukan nilai fungsi, dan yang ketiga, menentukan daerah hasil suatu fungsi. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu rumus fungsi. F memetakan X ke AX plus B dengan X anggota domain. Rumus fungsi F adalah Fx sama dengan AX plus B. Dan untuk lambang fungsinya bisa dengan huruf kecil, misalnya dengan huruf F. Ini kan F ya. Bisa juga dengan huruf G atau H. Jadi bisa juga ditulis Gx sama dengan AX plus B atau Hx sama dengan AX plus B, di mana X adalah sebagai variabel. Dan variabel bisa juga dirubah menjadi angka atau huruf lain, misalnya X-nya diganti M. Jadi ini juga berganti juga dengan huruf M. Fm sama dengan AM plus B. Jadi rumus fungsinya ini kan notasi fungsi namanya. Kemudian jika dirubah menjadi rumus fungsi menjadi seperti ini. Nah, dalam hal ini Fx sama dengan Y disebut bayangan atau peta dari X oleh fungsi F. Jika digambarkan dengan diagram panah seperti ini ya. X sebagai domain, kemudian Y atau disebut juga dengan Fx itu sebagai bayangan. Nah, kemudian lanjut ke nilai fungsi. Untuk menghitung nilai fungsi dapat digunakan rumus Fx sama dengan AX plus B dengan cara mengganti atau menyubstitusi nilai X pada bentuk fungsi Fx sama dengan AX plus B. Jadi variabelnya nanti bisa diganti dengan angka ya. Langsung saja kita kerjakan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, suatu fungsi ditentukan dengan Fx 5x min 3. Tentukan yang pertama rumus fungsi. Kemudian yang B, nilai fungsi dari X sama dengan 4 dan bayangan dari X sama dengan min 1. Jadi ini nilai fungsi dan bayangan itu cara mencarinya sama ya, cuma beda kata-katanya saja. Sudah, kita kerjakan untuk yang A dulu, menentukan rumus fungsi. Nah, ini kan ini F memetakan X ke 5x min 3. Rumus fungsinya tinggal diganti aja ya. Ini diganti dalam kurung, kemudian ini diganti dengan sama dengan. Mudah ya. Fx sama dengan 5x min 3. Lanjut ke yang B. Nilai fungsi dari X sama dengan 4 dan bayangan dari X sama dengan min 1. Kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama untuk X sama dengan 4. Kan tadi sudah kita tentukan rumus fungsinya. Rumus fungsinya kan Fx sama dengan 5x min 3. Jika X sama dengan 4, maka yang dicari F4. Ini kan X sama dengan 4, maka X-nya juga diganti dengan 4. 5X jadi X-nya juga diganti dengan 4. 5X ini jadi 5 dikali 4. Kita hitung. 5 dikali 4 sama dengan 20, dikurangi 3 sama dengan 17. Jadi nilai fungsi dari X sama dengan 4 sama dengan 17. Kemudian lanjut. Bayangan dari X min 1, maka X nya kan diganti min 1. Jadi X nya yang ini, yang dalam fungsi ini juga diganti min 1. 5 dikali min 1 dikurangi 3. 5 dikali min 1 sama dengan min 5, dikurangi 3. Hutang 5, hutang lagi 3. Jadi hutangnya bertambah menjadi 8. Nah, sudah kita tentukan sama-sama tadi ya. Untuk menentukan nilai fungsi dan bayangan itu caranya sama.
Jadi nilai fungsi dari X sama dengan 4 adalah 17. Kemudian bayangan dari X sama dengan min 1 sama dengan min 8. Lanjut lagi ke contoh nomor 2. Diketahui suatu fungsi f memetakan x ke x kuadrat min 8 dengan daerah asal fungsi x sedemikian sehingga x lebih dari 1 dan x kurang dari 6 untuk x elemen bilangan asli. Pertanyaannya, tentukan rumus fungsi. Kita langsung kerjakan ya yang A dulu ya. Rumus fungsinya mudah seperti yang tadi, tinggal kita ganti saja dengan sama dengan. Jadi ini rumus fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8. Kemudian tentukan daerah asal fungsi. Daerah asalnya kan ini. Daerah asal fungsi. Ini masih dalam bentuk notasi himpunan ya. Kita ganti dengan menentukan anggotanya. Kalian lihat ininya dulu. X elemen bilangan asli. Berarti ini adalah anggota bilangan asli. Dari berapa ke berapa? Kalian baca dari sininya, dari X-nya. X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 6. Jadi kesimpulannya bilangan asli antara 1 sampai 6. Kemudian 1 dan 6-nya ikut enggak? Karena ini enggak ada tanda sama dengan atau seretnya ini, berarti 1 dan 6-nya enggak ikut. Berarti bilangan asli antara 1 dan 6 adalah berapa? Ya 2, 3, 4, dan 5. Pintar. Kemudian lanjut ke nomor selanjutnya. Tentukan daerah hasil dari fungsi tersebut. Nah, kalau kalian menentukan daerah hasil, tentunya kalian sudah menentukan domainnya ya, sudah mengetahui domainnya tadi. Sudah kita ketahui sama-sama domainnya tadi bilangan asli antara 1 sampai 6. Berarti 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita masukkan ke rumus fungsinya. Untuk yang pertama 2 kan, X sama dengan 2. Kan tadi domainnya 2, 3, 4, 5. Kita cari satu-satu dulu. Yang pertama X sama dengan 2. Kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya kan X kuadrat dikurangi 8. Jadi X nya kita ganti dengan 2. Ini jadi F2. X nya kita ganti 2. X kuadrat jadi 2 kuadrat dikurangi 8. 2 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 8. Punya uang 4, hutangnya 8, jadi hutangnya sekarang menjadi 4. Kemudian untuk X sama dengan 3, jadi X nya kita ganti 3 ya, 3 kuadrat dikurangi 8, 3 kuadrat sama dengan 9, 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan 4, ini F4, X nya kita ganti 4, ini X kuadrat, ini 4 kuadrat, 4 kuadrat dikurangi 8 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Kemudian yang terakhir X sama dengan 5, F5, 5 kuadrat dikurangi 8 sama dengan 25 dikurangi 8 sama dengan 17. Nah berarti bayangan dari 2 adalah min 4, bayangan dari 3 sama dengan 1, bayangan dari 4 sama dengan 8, bayangan dari 5 sama dengan 17 untuk fungsi X kuadrat min 8. Jadi daerah hasilnya adalah yang ini, bayangannya ini, semuanya ini. Kita tulis semuanya. Jadi daerah hasil fungsi tersebut adalah min 4, 1, 8, dan 17. Seperti itu. Lanjut ke contoh nomor 3. Suatu fungsi dirumuskan Gx sama dengan min 4x plus 3. Tentukan. Yang pertama disuruh menentukan G min 2. Kemudian nilai A jika GA sama dengan min 5. Kita kerjakan yang pertama dulu ya, G min 2. Berarti X nya kita ganti dengan min 2. Yang pertama kita tulis dulu rumus fungsinya tadi kan Gx
sama dengan min 4x plus 3. X nya kita ganti min 2, berarti G min 2 sama dengan min 4 dikali min 2 ditambah 3. 3 nya tetap yang berubah cuma yang dalam X nya ini aja. Min 4 dikali min 2 sama dengan plus 8. Min dikali min sama dengan plus, ingat itu ya. Nah kemudian 8 ditambah 3 sama dengan 11. Ketemu G min 2 sama dengan 11. Nah sekarang lanjut yang B ya. Tentukan nilai A jika GA sama dengan min 5. Nah ini kebalikan dari yang A tadi. Kalau yang A disuruh mencari nilai fungsi dari min 2. Kalau yang B nilai fungsinya sudah diketahui min 5. Kita disuruh menentukan A nya atau domainnya. Gimana caranya? Kita kerjakan sama-sama. Nilai A jika GA sama dengan min 5. Nah kita tulis dulu rumus fungsinya. Rumus fungsinya tadi kan Gx sama dengan min 4x plus 3. Kalau GA berarti X nya diganti A. Jadi ini min 4A. Tadi kan asalnya min 4x. Karena X nya diganti A, jadi ini jadi min 4A plus 3. Hasilnya berapa? Ini sudah diketahui. Hasilnya adalah min 5. Lanjut lagi, disuruh menentukan A, jadi A nya kita sendirikan ya. Min 5 nya tetap di sebelah kanan, 3 nya kita pindah ke ruas sebelah kanan. Karena ini plus, kalau pindah jadi min ya. Min 4A nya tetap, min 5 dikurangi 3, utang 5, utang lagi 3, jadi utangnya 8. Jadi hasilnya min 8. A sama dengan min 8 dibagi min 4. Min dibagi min hasilnya plus. Jadi min 8 dibagi min 4 sama dengan plus 2. Jadi sudah kita temukan ya. Untuk nilai A adalah 2. Lanjut lagi ke contoh nomor 4. Ini ada F memetakan X ke X sama X plus 3. Mempunyai domain min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Tulis range dari F. Kemudian nyatakan dalam himpunan pasangan berurut. Oke, kita kerjakan yang A dulu, menentukan daerah hasil. F memetakan X ke X plus 3. Jadi rumus fungsinya Fx sama dengan X plus 3. Untuk menentukan daerah hasil, kita harus menentukan nilai fungsi dari semua domain. Domainnya tadi kan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, kita tentukan nilai fungsi satu persatu. Untuk yang pertama, untuk X sama dengan min 2, maka F min 2 sama dengan min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Sesuai dengan rumus fungsinya ini ya. Jadi yang berubah X nya. Kalau X nya diganti min 2, maka ini jadi min 2. Min 2 ditambah 3. 3 nya tetap 3, tidak berubah. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan min 1, maka F min 1 sama dengan min 1 ditambah 3. Hutang 1 dibayar 3, jadi sisanya adalah 2. Kalau sisa berarti nilainya plus ya. Kemudian yang ketiga, X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 0 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 3. X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Untuk X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 5. Nah, sekarang kita tentukan ring atau daerah hasilnya. Daerah hasilnya yang ini bayangannya. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini untuk daerah hasil atau ring. Nah, sekarang yang B, himpunan pasangan berurutan. Pasangan berurutan berarti X, Y atau X, Fx atau domain, nilai fungsi atau domain, bayangannya. Jadi ini yang pertama untuk X nya. X nya min 2. Kemudian untuk Fx nya F min 2 berarti 1. Berarti yang pertama min 2, 1. Tutup kurung. Kemudian yang kedua, buka kurung, min 1 ini, 2.
tutup kurung, koma 0,3. Nah, selanjutnya 1,4 ini ya. Kemudian 2,5. Nah, selesai. Ini adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan tandanya ini tanda kurung kurawal. Ini pasangan berurutannya. Paham ya? Kemudian contoh yang kelima. Suatu fungsi dirumuskan f(x) sama dengan 3x plus 4. Tentukan f b plus 1. Kalau tadi kan domainnya yang dicarikan ini cuma bilangan saja. Kalau ini ada variabelnya, ada hurufnya yaitu b plus 1. Kalau mencari f b plus 1 berarti x nya kita ganti dengan b plus 1. Kita jawab. Nah, kita tulis rumus fungsinya dulu. Rumus fungsinya kan f(x) sama dengan 3x plus 4. Untuk mencari fb plus 1 berarti x nya kita ganti dengan b plus 1. Berarti 3 dikali b plus 1 ditambah 4. Kemudian kita hitung. Kalau tanda kurung gini berarti dikali ya. 3 kali b sama dengan 3b. 3 dikali 1 sama dengan 3 plus 4. 4-nya ditulis lagi. Kemudian yang sama kita jumlah. Kan 3b ini nggak ada temennya kan, nggak ada yang sama-sama punya variabel b, jadi dia sendirian, kita biarkan saja. Kalau ini kan sama-sama angka, berarti kita jumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3b nya tetap 3b, jadi hasilnya 3b ditambah 7. Selesai. Ini tidak bisa dijumlah lagi karena ini ada variabel, ini adalah konstanta, angka saja. Jadi ini tidak boleh dijumlah lagi. Ya sudah, hasilnya seperti ini. Jadi nilai fb plus 1 adalah 3b plus 7. Oke anak-anak, selesai materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian bisa paham ya atas penjelasan ibu tadi. Semoga penjelasan ibu tadi bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.